lagi dengan channel saya Gilang Laras tadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas lebih spesifik tentang analisa lahan, karena ini adalah cikal bakal awal terbentuknya sebuah gedung atau sebuah proyek. Karena dari data inilah kita harus tempat menentukan di mana sih lokasi yang paling strategis. Sebelumnya saya pernah bilang sekitaran, karena gedung-gedung itu yang gedung akan kita bangun itu mempengaruhi dengan sekitar. Jadi kalau misalnya ini kawasan perbelanjaan atau perkantoran atau kawasan perumahan, itu akan berbeda peruntukannya, dan juga apa yang akan kita bangun itu akan berbeda. Nah, di sini kita akan memperjelas, akan membahas lebih dalam lagi. Nah, ini adalah beberapa contohnya, yaitu ruang lingkup analisis. Faktor alamnya itu bentuk lahan, hidrografi, vegetasi, dan iklim. Kulturnya, tata guna lahan, hubungan sirkulasi dan fasilitas di sekitar lahan. Lalu lintasnya seperti apa, kepadatan penduduknya seperti apa. Utilitas, bentuk bangunan di dalam dan di sekitar lahan. Faktor estetika, bentuk alami dan ruang luar dan sekuen. Lalu vegetasi. Nah, kalau tadi kan vegetasi hanya kita bahas, kalau di konten sebelumnya hanya kita bahas tentang penghijauan ya, tentang lahan hijau. Nah, di sini sedikit penjelasan adalah jawabannya. Terdapat beberapa pohon angsana di pinggir jalan pada berm yang berada di sisi timur dan selatan. Nah, ini dimaksudnya penghijauan ya seperti ini. Jadi nggak full semua bangunan, nggak full semua jalan di aspal ataupun gimana gitu. Jadi kita harus menyisakan lahan atau menyediakan lahan untuk hijau, lahan hijau pun tidak hanya rumput. Kalau misalkan mau yang lebih sejuk lagi kan ya ini pohon ini. Jadi kadang terlebih laki-laki ya, kalau misalkan jam istirahat kerja pasti dia lebih memilih keluar gedung, makan di luar atau santai-santai di luar sekedar untuk merokok dan sebagainya, itu pasti. Makanya di sini kita pakai pohon-pohonan, kan lumayan tuh bisa buat neduh. Nah, pada median jalan utama yang terletak di selatan lahan terdapat pohon-pohon palem raja gitu. Lalu di dalam lahan ada 2 pohon dadap dan 1 pohon tiara payung, ada lokasi tergambar. Itu. Nah, ini di sini adalah keterangannya. Pohon tiara payung mana, dadap mana, pohon palem raja mana, pohon angsana mana, seperti itu. Lalu bentuk lahan. Nah, ini adalah dimensinya 120 meter dikali 90 meter. Nah, kita ambil secara garis besarnya seperti itu. Nah, lahan berbentuk bujur sangkar, membujur dengan sisi yang lebih sempit menghadap ke jalan utama. Saat lahan ini mengarah ke jalan sedikit lebih menyempit ya, kurang lebih 10 meter. Ada bagian yang memiliki lebar lebih sempit pada bagian depannya, yakni 80 meter, sedang bagian belakang lebar 90 meter. Panjang lahan ke belakang adalah 120 meter. Seperti itu. Nah, bentuk lahan ini sendiri yang hampir kubus merupakan potensi dalam hal keleluasaan penyediaan ruang bagi bangunan beserta landscape-nya. Nah, dengan lahan seperti ini kita akan lebih memudahkan kita untuk mau ditaruh mana sih gedungnya, mau seperti apa sih gedungnya gitu. 2 sisi lahan yang menghadap ke jalan dapat menjadi akses yang cukup banyak untuk pintu masuk maupun pintu keluar gitu. Lalu tekukan selebar 10 meter dan sedalam 40 cm adalah data karakteristik bentuk lahan yang dapat diolah bagi dinamisitas tatanan landscape maupun bangunan. Kita harus bisa memanfaatkan dengan kondisi seperti ini bangunan tapak. Lalu hidrografi, pemiringan lahan cenderung datar, tidak berkontur dengan kemiringan rata-rata 0%. Jadi datar semua ya, dari sini, dari ujung ke ujung itu datar. Saluran pematusan Premier berada di sisi selatan dengan arah ke timur, dan saluran pematusan
sekunder berada di sisi timur dan di timur lahan dengan arah ke selatan. Itu faktor hidrografinya. Nah, seperti ini. Perlu ada grading, pengolahan lahan menuju ke saluran-saluran pematosan kota yang ada di sekitar lahan. Nah, ini yaitu dengan penentuan kemiringan lahan bagian belakang menuju ke arah timur dengan bagian depan menuju ke arah selatan yang teraktualisasi dengan pale ketinggian lahan. Nah, ini maksudnya kita harus ada kemiringan ke arah sini karena ini kan ada kali atau sungai atau got lah gitu. Ini sirkulasi kota juga. Hubungan di sekitar lahan terdapat berbagai macam jenis fasilitas: hunian, ruko, apotek, minimarket, toko roti, dan bank. Berbagai fasilitas tersebut memiliki akses dalam posisi yang tampak pada gambar situasi. Nah, ini adalah gambar situasinya. Itu bisa kita sebut ini adalah block plan ya. Nah, terdapat penggal tikungan di jalan depan utama. Nah, ini adalah penggalnya ini yang ada di sisi barat lahan. Nah, menghindari akses yang berseberangan dengan akses fasilitas lain, menyatukan ruang terbuka yang telah ada di sekitar ruko. Seperti itu. Menjauhkan akses dari tikungan agar kendaraan yang menuju pada lahan memiliki kesempatan menepi. Lalu lintas. Jalan di sisi timur lahan selebar 8 meter dipakai lalu lintas dua arah dengan kepadatan rendah. Nah, ini mempengaruhi juga pengkebisingan tadi. Jalan di sisi selatan selebar 23 meter adalah jalur utama. Dua jalur masing-masing selebar 10 meter. Yang dipisah median selebar 3 meter dengan kepadatan tinggi. Lalu untuk lalu lintasnya, jalur lalu lintas di sekitar lahan menentukan lokasi di mana akses sekunder dan primer akan diletakkan. Kepadatan jalur lalu lintas menentukan tingginya kebisingan yang masuk ke dalam lahan. Nah, bisa dilihat di gambar. Jika yang warna seperti ini adalah kebisingan rendah, kebisingan tinggi, dan kebisingan sangat tinggi. Kepadatan lahan terletak pada lingkungan dengan kepadatan rendah. Di belakangnya adalah lingkungan dengan kepadatan tinggi. Di depannya adalah lingkungan dengan kepadatan sedang. Nah, bisa kita lihat di not keterangan gambar ya. Kepadatan rendah adalah yang ungu, kepadatan sedang adalah yang biru, yang kepadatan tinggi adalah yang merah. Kepadatan. Agar sesuai dengan karakter kawasan, maka tatanan landscape dan bangunan pada lahan diatur sehingga menghasilkan fasilitas dengan kepadatan bangunan yang rendah. Nah, bisa kita lihat notasinya dan keterangannya. Utilitas. Nah, sisi timur lahan dilalui jaringan listrik, tegangan rendah, dan telepon. Terdapat 7 buah tiang listrik setinggi 5 meter. Nah, itu bisa kita lihat tiang listrik setinggi 5 meter itu yang pink. Di sisi selatan lahan dilalui jaringan listrik, tegangan tinggi, dan telepon. Terdapat 2 buah tiang listrik setinggi 8 meter. Nah, tiang listrik 8 meter itu yang orange. Nah, itu adalah titik-titik orange itu adalah jaringan listrik tegangan tinggi. Yang pink, titik-titik pink, jaringan listrik tegangan rendah. Kalau yang titik warna biru atau hijau itu adalah jaringan telepon. Nah, ini adalah analisa lahan, karena mempengaruhi juga kan ya kali mana kita mau bangun sebuah gedung nggak ada jaringan listrik nggak ada jaringan listrik tegangan tinggi atau rendah, nggak ada jaringan telepon, kan gimana gitu, kurang banget. Makanya kita harus buatkan agar ada. Nah, jangan sampai meletakkan akses pada lokasi dalam posisi tiang listrik berbeda. Nah,
faktor kultur bangunan sekitar. Nah, ini bangunan sekitar tingginya seberapa meter nih? Bangunan yang ada di utara lahan memiliki ketinggian rata-rata 7 meter. Bangunan yang ada di timur lahan memiliki ketinggian 15 meter. Bangunan yang ada di selatan lahan memiliki ketinggian rata-rata 9 meter. Bangunan yang ada di barat lahan memiliki ketinggian 17 meter. Nah, di sini dengan melihat ketinggian bangunan-bangunan di sekitar di sini, apalagi kita kan gedung ya, dan juga lebih besar pastinya. Jangan sampai ketilep kasar apa istilahnya, ketilep atau ketutup sama bangunan itu sendiri, karena akan mempengaruhi arah pandang view dari jalan ke arah gedung atau dari gedung ke arah jalan, akan mempengaruhi. Maka usahakan lebih tinggi, minimal 15 meter lebih lah. Nah, seperti ini. Untuk mencapai harmoni paling tidak ketinggian bangunan yang ada di sisi luar timur sama dengan ketinggian bangunan di sekitarnya disamakan atau lebih tinggi. Jika rancangan bangunan di dalam lahan cukup tinggi, maka perlu dipertimbangkan jarak dengan bangunan yang ada di sebelahnya. Itu. Jadi usahakan agar bangunan kita itu tetap terlihat gitu loh. Jangan sampai ketutup. Lalu bentuk alam. Karena sudah berada di lingkungan kota, maka bentuk alam yang dapat dilihat di sekitar lahan adalah ruang terbuka hijau berupa berbagai jenis pohon, perdu, serta rumput penutup tanah, ground cover. Nah, seperti ini. Biar sedikit sejuk gitu, terlihat lebih indah. Nah, bentuk alam. Sisi selatan lahan memerlukan koordinasi antara tampak bangunan dengan bagian yang tertutup jajaran pohon angsana. Tampak tanpa koordinasi dengan pohon. Tampak yang terkoordinasi dengan pohon. Tampak yang terkoordinasi dengan dan diselesaikan desain arsitekturalnya. Ruang luar dan sekuen. Pengunjung yang datang dari barat terbingkai oleh bentuk gedung bank 4 lantai. Pengunjung yang datang dari timur terbingkai oleh bentuk gedung ruko 2 lantai. Nah, ini adalah sesuai dari gambar ya. Nah, ruang luar dan sekuen. Bagian bangunan berniat untuk menonjolkan seharusnya terletak di dalam area sudut pandang yang terbingkai gedung, bank, dan ruko. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah rangkuman sintesis meliputi tanah, iklim, vegetasi, hidrologi, utilitas, tata guna lahan, lalu lintas, kepadatan, bentuk alam, pola ruang. Nah, itu. Oke teman-teman, terima kasih. Ini adalah kurang lebih penjelasan yang lebih mendetail, yang lebih jelas, yang lebih spesifik, yang lebih mendetail tentang konsep tatanan lahan. Terima kasih teman-teman sudah melihat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.